البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-hadis sabi' wa sab'un ba'da arba'imi'ah 447. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayyam. Bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum wafatnya beliau selama 3 hari, sejarak 3 hari, yaqul, Rasul bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wajalla. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian itu mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, rawahu Muslim. Dan asal dari perintah adalah wajib. Berarti apa? Kita diwajibkan untuk apa? Mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Dan perintah ini dikuatkan dengan apa? Nun taukid. Bahkan nun taukidnya saqilah. Ya mutanna. Betul-betul apa? Ini perintah. Baik. Cuma sekarang masalahnya adalah apa? Kapan kita mati? Sehingga sebelum mati itu kita baik sangka. Nah, ini kita nggak tahu. Berarti apa? Dijelaskan oleh Ali Al-Qari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, bahwasanya di sini ada isyarat untuk kita berusaha selalu baik sangka pada Allah. Kenapa? Kita nggak tahu kapan kita mati. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu, yaitu apa yang akan dia perbuat besok, atau jangan-jangan besok sudah nggak mampu berbuat, kita nggak tahu. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia mati. Baik, kalau begitu maka berarti apa? Setiap saat kita harus berusaha untuk berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Agar apa? Ketika datang kematian yang tidak disangka-sangka itu, kita apa? Dalam keadaan sudah menjalankan hadis Nabi ini dan menjalankan apa? Mendapatkan apa yang Allah janjikan berdasarkan apa? Hadis yang sebelumnya. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Baik, oleh karena itulah banyak para pensyarah mengatakan di dalam Sahih Muslim itu Imam Muslim menggabungkan hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Menggabungkan yaitu bukan jadi satu, tapi apa? Jadi satu rangkaian hadis Abi Hurairah tadi dengan apa? Hadis Jabir yang di hadapan kita ini. Baik. Kenapa? Kalau kita baik sangka pada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita persangkakan. Adapun kalau kita mati dalam keadaan buruk sangka, naudzubillah, maka balasan sesuai dengan amalan. Gimana Allah berbuat baik pada kita sementara kita sendiri apa? Memilih untuk buruk sangka pada Allah. Sementara Allah adalah aula bil jamil. Allah lebih layak untuk apa? Kita berbuat baik menyangka baik kepadanya dan disangka bahwasanya dia adalah zat yang maha baik. Baik. Ini pembahasan yang pertama, yaitu apa? Pembahasan yang kedua. Yang pertama adalah wajibnya berbaik sangka pada Allah. Yang kedua adalah apa? Setiap saat kita harus baik sangka kepada Allah. Baik. Cuma permasalahannya adalah dalil-dalil yang lain mengharuskan kita juga selalu apa? Punya rasa khawatir. Adanya keseimbangan antara apa? Baik sangka dengan apa? Merasa khawatir dan merasa cemas atas dosa-dosa yang ada. Dan itu adalah sesuatu yang betul, tidak saling bertentangan. Seorang mukmin yang akidahnya benar, yang pikirannya jernih, dia akan mampu menggabungkan antara dua perkara ini. Sebagaimana dalam dalil-dalil yang banyak, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, yaitu para nabi dan keluarganya, mereka senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bukan hanya nabinya, tapi keluarganya juga bersemangat berbuat kebaikan. Dan mereka senantiasa beribadah kepada kami raghaban wa rahaba, penuh harapan dan sekaligus apa? Penuh rasa takut. Dan mereka senantiasa khusyuk tunduk kepada kami. Ini menunjukkan bahwasanya rasa takut dan harapan ini boleh dan mungkin untuk berkumpul di hati orang-orang yang beriman. Tidak perlu apa? Dipertentangkan. Baik. Cuma masalahnya adalah baik sangka ini tidak akan muncul hakikatnya kecuali dari orang yang beramal soleh. Kenapa? Telah terbentuk di dalam fitrah manusia, kalau dia berbuat buruk, dia akan merasa cemas. Jangan heran, pencuri, dia mencuri dalam keadaan apa? Cemas. Lirik sana, lirik sini. Demikian pula orang yang berzina di bawah pokok pisang. Sedang mau bercinta, tahu-tahu ada suara kaleng bergerak saja dia sudah ketakutan. Oh,
Itu jangan-jangan penjaga, jangan-jangan rela datang. Padahal apa? Cuma kucing yang ikut bercinta juga, dan seterusnya. Baik, berarti apa? Baik sangka ini tidak muncul kecuali dari orang yang amalannya juga baik. Oleh karena itulah maka Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mengatakan yang seperti ini. La yahsulu husnudzan illa min husnil amal. Baik sangka itu tidak akan muncul kecuali dari apa? Amalan yang baik. Orang yang beramal baik, dia punya harapan. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Imam Ibnul Qayyim masih di awal-awal apa itu kitab Ad-Da'wah Dawa ketika membahas hadis ini dan hadis yang semisal itu, beliau mengatakan ibaratnya adalah seperti apa? Seorang petani. Ketika dia rajin bercocok tanam, dia meletakkan dia mengolah tanahnya, kemudian dia memasukkan benihnya, kemudian dia mengairi dan memberikan baja yang cukup, memberikan pupuk yang cukup dan seterusnya, maka dialah yang akan berharap, oh insya Allah hasilnya bagus ini, saya lihat semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Dia akan mengharapkan apa? Buah, dan mengharapkan apa? Hasil penuaian yang bagus. Sementara kalau orang punya sebidang tanah dan dia tidak mengolah sama sekali, tidak beli benih, tidak juga apa? Membajak tanahnya dan tidak pula memberikan ini dan itu, ada nggak kira-kira di relung hatinya harapan? Nggak ada. Mungkin dia mulutnya mengatakan, oh Allah kan maha baik, nanti muncullah itu. Enggak, tapi dalam relung hatinya dia akan mengatakan, ya emang nggak mungkin lah. Gimana kita menuai sementara kita tidak bercocok tanam? Sebagaimana orang yang dia sama sekali tidak menikah, tetapi apa? Dia berharap dia punya anak. Ini mungkin ucapannya akan mengatakan, saya punya anak, Allah maha mampu untuk menciptakan semacam Nabi Isa untuk zaman saya ini. Memang Allah mampu, tapi di relung hatinya dia akan tahu ini mustahil. Kenapa? Saya sendiri nggak berusaha. Berarti apa? Yang layak untuk berharap adalah orang yang memang dia menikah, kemudian menempuh jalan-jalannya yang betul dan seterusnya. Baik. Oleh karena itulah disebutkan oleh apa? Oleh itu tadi siapa yang Ana sebutkan tadi? Qatadah seperti oleh Ibnu Qutaibah seperti itu, juga Ibnul Qayyim menyebutkan seperti itu. Berarti kesimpulan dari hadis ini adalah dorongan untuk beramal soleh. Dan ini juga disebutkan oleh At-Tibi dalam kitab beliau Kasyifus Sunan, yaitu walaupun dohirnya ini perintah untuk berbaik sangka, tetapi manakala berbaik sangka itu tidak muncul kecuali dari amal soleh, maka di sini Nabi memerintahkan untuk orang beramal soleh. Kenapa? Kalau orang dia rajin berbuat maksiat, lalu datang malakul maut, kira-kira dia baik sangka enggak? Dia nih saya akan mengatakan Rabbirji'un la'alli amalu sholihan fima tarak. Dia akan apa? Tahu dirinya akan celaka, maka dia ingin kembali untuk apa? Beramal soleh. Dia akan apa? Bersangka, oh saya akan celaka kalau mati dalam keadaan ini. Maka dia minta dikembalikan ruhnya agar apa? Agar beramal soleh. Berarti orang yang mati dalam keadaan beramal buruk, dia tidak akan baik sangka pada Allah, dia akan buruk sangka. Sebagaimana apa? Ini memang sudah menjadi apa? Menjadi pepatah Arab. Idza sa'at af'alul insan sa'at dununuh. Kalau perbuatan seseorang itu buruk, persangkaannya pasti akan buruk. Tapi kalau dia baik, orangnya memang baik, amalannya baik, hatinya baik, dia akan selalu apa? Terbuka, dan pikirannya pun pikiran-pikiran yang baik, persangkaannya pun baik, dan seterusnya. Berarti kesimpulannya adalah hadis ini walaupun menyuruh untuk baik sangka pada Allah, tetapi dia juga menyuruh kepada sebab-sebabnya, ya Rahmukallah, yaitu apa? Beramal yang baik-baik. Berarti kita diperintahkan setiap saat untuk beramal baik. Jangan apa? Tunggu menjelang kematian baru beramal baik. Karena apa? Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Jangan seperti apa pepatah orang muda di Indonesia itu, apa itu? Kata mereka, buah kelapa kupas-kupasin, kemudian apa itu? Setelah dikupas tinggal batoknya, masa muda puas-puasin, kalau sudah tua tinggal bongkoknya. Itu bodoh. Berapa banyak orang yang masih muda ternyata dia mati kecelakaan dan seterusnya. Baik, berarti apa? Jangan tunggu tua sampai apa? Beramal soleh. Jangan tunggu tua sampai baru mau baik sangka pada Allah. Kenapa? Karena malakul maut nggak tunggu lihat ini tua atau ini masih muda atau jangan-jangan ini masih bayi. Malakul maut nggak peduli itu semua. Mereka menjalankan perintah Allah dan Allah yang tahu di mana meletakkan kematian. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Jadi buat amalan kebaikan dan buat sangka beramal. Iya, nah itu baru betul sesuai dengan fitrah dan akal dan dalil syar'i. Sebenarnya bagus juga kalau kita lanjutkan, yaitu apa? Disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab yang lain, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya yang layak beramal bersangka baik adalah orang yang beramal soleh adalah firman Allah Ta'ala, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang layak berharap rahmat Allah. Jadi harapan yang baik itu hanya apa? Hanya dikerjakan dan layak dilakukan oleh orang-orang yang beramal soleh. Dan ini juga masih di dalam pembahasan apa? Ad-da'u wad-dawa. Baik, wallahu a'lam.